คือมันเป็นโอกาสเดียวแล้วที่เราจะไปเล่นบอลโลกรอบนี้ได้ Bikin kaget publik. Madampang tiba-tiba muncul dan bikin pengakuan aneh gini soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya terbongkar. Anggota Exco PSSI langsung ngomong gini tentang tumpulnya sisi penyerang timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan. Bek timnas Indonesia malah alami hal ini usai dirinya kembali dari timnas Indonesia di klubnya. Begini penjelasannya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Semuanya auto terkejut. Presiden Federasi Thailand tiba-tiba bicara gini soal kualitas timnas Thailand dan timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madampang, mengaku terkejut sekaligus kagum atas kemenangan dramatis timnas Indonesia melawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan tersebut tidak hanya menjadi sorotan di Asia Tenggara, tetapi juga menginspirasi Madampang untuk mendorong sepak bola Thailand agar lebih berkembang. Dalam konferensi pers yang digelar di Bangkok, Madampang memuji pencapaian timnas Indonesia, menyebutnya sebagai kemajuan signifikan yang patut diapresiasi. Namun, ia juga menegaskan bahwa Thailand tetap menjadi raja di Asia Tenggara. Saya akui, kemenangan Indonesia atas tim sekuat Arab Saudi adalah sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan perkembangan pesat sepak bola mereka. Namun, mari kita ingat Thailand masih menjadi yang terdepan di Asia Tenggara. Kami sudah sering menjadi juara di turnamen ASEAN, sementara Indonesia belum pernah mengangkat trofi tersebut, ujar Madampang. Madampang juga menegaskan bahwa kemenangan Indonesia ini menjadi pengingat bagi Thailand untuk tidak lengah. Ia meminta seluruh elemen sepak bola Thailand, mulai dari pelatih, pemain, hingga federasi, untuk segera berbenah agar bisa bersaing tidak hanya di level Asia Tenggara, tetapi juga Asia secara keseluruhan. Performa timnas Indonesia ini adalah alarm bagi kita semua. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak? Namun, kami juga harus tetap percaya diri dengan pencapaian kami selama ini. Thailand memiliki tradisi juara yang kuat, dan itu harus terus dipertahankan. Di sisi lain, Piala AFF akan segera dimulai kembali pada awal Desember mendatang. Tim Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia sangat berpeluang menjadi juara di turnamen tersebut. Pernyataan mengejutkan Arya Sinulinga tentang sulitnya mendatangkan pemain striker ke timnas Indonesia. Begini katanya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menilai bahwa mendatangkan pemain keturunan posisi striker cukup sulit. Saat ini hampir semua lini skuad Garuda memiliki pemain keturunan. Namun, striker mematikan timnas saat ini masih belum ditemukan dan membuat Shin Tae-yong harus meracik taktik dengan pemain yang ada. Rafael Struijk yang biasa menjadi winger berubah tugas menjadi striker di timnas. Selain itu, dalam beberapa laga Ragnar Oratmangoen juga berposisi striker, meski posisi aslinya bukan di sana. Kondisi ini terkadang menjadi masalah saat Indonesia butuh sosok tangguh untuk mencetak gol dalam beberapa kesempatan. Arya Sinulinga menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat pemain keturunan di posisi striker sulit didatangkan. Saat ini ada Ole Romeni yang sedang diproses menjadi WNI dan diproyeksikan segera merapat ke timnas Indonesia. Namun, beberapa nama yang masuk dalam radar PSSI memang tidak bersedia bergabung ke skuad Garuda. Hal ini yang membuat proses ini semakin sulit dan terus diusahakan. Jadi tidak gampang mencari pemain di posisi striker. Ada beberapa pemain-pemain yang bagus belum tentu mereka mau, kata Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Salah satu pemain yang sempat akan diproses adalah Mauresmo Hinoke yang juga diproyeksikan membela timnas U20 Indonesia. Pemain tersebut sebenarnya sangat ingin bergabung ke timnas tapi tidak eligible menurut FIFA. Darah Indonesia Mauresmo mengalir dari buyutnya yang membuat proses ini tidak bisa dilanjutkan. Ada anak muda namanya Mauresmo Hinoke, keren sekali sebenarnya. Ternyata buyutnya yang orang Indonesia kena syarat tidak bisa masuk. Lanjutnya,
Arya mengakui bahwa Mauresmo sebenarnya adalah salah satu pemain yang memiliki potensial. Pemain yang membela tim kasta kedua Liga Belanda Topos ini bisa jadi sosok mematikan di sektor penyerangan Indonesia. Apalagi, dia masih muda dan bisa berkembang jadi lebih baik di masa depan. Padahal dia ingin sekali dan masih muda. Kita kemarin menilai ini akan jadi pemain top kita, ujarnya. Bakal pindah klub kah? Posisi Mees Hilgers di FC Twente terancam tergantikan karena fokus pemulihan cederanya. Selepas absen membela timnas Indonesia karena pemulihan cedera, posisi Mees Hilgers terancam mantan anak didik Brendan Rodgers, Gustav Lagerbielke. Mees Hilgers tak bermain membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 dan 19 November lalu. Bek tengah FC Twente itu absen karena fokus pemulihan cedera hamstringnya. Setelah absen membela timnas Indonesia, Mees Hilgers juga diragukan tampil membela FC Twente melawan Fortuna Sittard di Eredivisie pada Minggu, 24 November 2024. Kondisi Mees Hilgers masih dipertanyakan. Apakah ia sudah bugar untuk kembali bertanding? Pengamat sepak bola Leon ten Voorde menilai Mees Hilgers kemungkinan belum bugar. Posisi Mees Hilgers di bek tengah FC Twente menurutnya bisa digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Di lini belakang semuanya baik-baik saja. Hilgers tidak sepenuhnya fit dan telah membatalkan pertandingan melawan Indonesia, kata Leon ten Voorde. Dikutip dari Twente Insight, Lagerbielke bermain cukup baik saat ini, jadi itu bisa menjadi pilihan, ujarnya. Mees Hilgers memang menjadi pilihan utama pelatih Joseph Oosting. Musim ini Mees sudah tampil 11 laga di Eredivisie, 2 laga di kualifikasi Liga Champions, 3 laga di Liga Eropa. Ia juga sudah mencetak 2 gol, sementara Gustav Lagerbielke adalah pemain pinjaman dari Celtic FC. Di Celtic FC, Lagerbielke dilatih oleh ex-pelatih Liverpool Brendan Rodgers. Bek tengah timnas Swedia itu bergabung dengan FC Twente pada 27 Agustus 2024. Ia baru menjadi 6 pertandingan bersama FC Twente. Di sisi lain, agen Mees Hilgers, Yalcin Sarica, menyebut kliennya sedang didekati klub dari Spanyol dan Italia jelang bursa transfer musim dingin. Ada kemungkinan pemain timnas Indonesia itu hengkang dari Twente dalam waktu dekat. Ada proses penjajakan, ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri benar-benar jadi opsi, tapi menurut saya Mees tidak begitu saja menutup pintu untuk klub Belanda, kata Sarica kepada Football International, dikutip dari Twente Insight, Kamis, 21/11. Meski sedang didekati oleh 2 klub asing yang belum disebutkan lebih spesifik, situs Twente Insight melaporkan klub Liga Belanda, Feyenoord juga intens mendekati bek timnas Indonesia tersebut. Ada beberapa diskusi dengan klub yang tertarik. Mereka secara berkala berkomunikasi, tapi belum ada tahap lebih lanjut. Ini masih awalan, ujar Sarica. Karena itu, Sarica tidak bisa memberi informasi lebih spesifik sebelum ada perkembangan lanjutan dari diskursus transfer Mees Hilgers. Ia justru mendukung Hilgers tetap bertahan di Twente setidaknya hingga musim 2024/2025 berakhir. Menyelesaikan musim ini bersama FC Twente adalah skenario terbaik, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir cerita dari ini, ucapnya.